jenis-jenis akhlak. Akhlak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya yaitu 1. Akhlak memuda. Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia dan terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan oleh agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. Akhlak yang terpuji dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Tak lahir. Tak lahir melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik sesama manusia dan lingkungan, yang dikerjakan oleh anggota lahir. B. Taat batin. Taat batin adalah segala sifat yang baik yang terpuji yang dilakukan oleh anggota batin atau hati. 2. Akhlak madmumah. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak madmumah atau akhlak tercela dikenal dengan sifat-sifat mufsid, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri yang bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Pada dasarnya, sifat dan perbuatan yang tercela dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Maksiat lahir. Maksiat lahir yaitu pelanggaran oleh orang yang berakal balik atau mukallaf karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat lahir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Maksiat mata, seperti melihat aurat wanita yang bukan miliknya, melihat aurat laki-laki yang bukan miliknya, melihat orang lain dengan gaya menghina, dan melihat kemungkaran tanpa beramar ma'ruf nahi munkar. B. Maksiat telinga, seperti mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan orang yang sedang mengumpat, mendengar orang-orang yang sedang naminah, mendengar nyanyi-nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan caci maki, perkataan kotor, dan ucapan-ucapan yang jahat. C. Maksiat lisan, seperti berkata-kata yang tidak bermanfaat, berlebih-lebihan dalam percakapan, berbicara hal yang batil, berkata kotor, mencaci maki, atau mengungkapkan kata laknat, baik kepada manusia, binatang, maupun kepada benda-benda lainnya. D. Maksiat perut, seperti memasukkan makanan yang haram dan syubhat, kekenyangan, makan dari harta orang lain yang belum jelas atau yang diambil dari harta wakaf tanpa ada ketentuan untuk itu dari orang yang memberikan wakaf. E. Maksiat farji atau kemaluan, seperti tidak menjaga auratnya atau kehormatan dengan melakukan perbuatan yang haram dan tidak menjaga kemaluannya. F. Maksiat tangan, seperti menggunakan tangan untuk mencuri, merampok, mencopet, merampas, mengurangi timbangan, memukul sesama kaum muslimin, dan menulis sesuatu yang diharamkan membacanya. G. Maksiat kaki, seperti jugalah kaki, jangan sampai ke tempat-tempat yang haram. Hendaklah dijaga dan dipelihara dari segala macam langkah yang salah, dan janganlah dipakai untuk berjalan menuju ke tempat raja yang zalim, itu tanpa alasan yang akan mendorong terjadinya kemaksiatan yang besar. 2. Maksiat batin. Beberapa contoh penyakit batin atau akhlak tercela yaitu A. Marah atau ghadab, dapat dikatakan seperti nyala api yang terpadam di dalam hati sebagai salah satu hasil godaan setan pada manusia. B. Dongkol atau khid, perasaan jengkel yang ada di dalam hati atau buah dari kemasalahan yang tidak tersalurkan. C. Dengki atau hasad, penyakit hati yang ditimbulkan kebencian, iri, dan ambisi. D. Sombong atau takabur, perasaan yang terdapat di dalam hati seseorang bahwa dirinya hebat dan mempunyai kelebihan. B. Penilaian akhlak. Naluri manusia paling kuat yang merupakan hidayah fitriyah adalah ingin mempertahankan hidupnya di dunia ini. Naluri ini dimiliki oleh setiap manusia. Meskipun dia sadar bahwa hidup di dunia ini fana dan sementara, naluri mempertahankan hidup juga dimiliki oleh binatang. Berikut merupakan uraian sistem penilaian akhlak menurut beberapa mazhab, aliran, dan paham dalam Islam. A. Sistem ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah mempunyai arti ahlu.
bermakna golongan, dan as-sunnah bermakna segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah ini banyak sekali yang memberi makna, antara lain golongan yang mayoritas umat Islam yang setia kepada pemimpin umat Islam. Dan ada pula yang mengartikan al-jamaah sebagai golongan para sahabat Nabi. Jadi arti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para mujahid. Sebelumnya Ahli Sunnah wal Jamaah ini dipelopori oleh Abu Al-Husain Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka membagi kajian ilmunya dengan cara menggali dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Segala awamir yang dimakrufkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik, dan segala nawahi yang dimunkarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah buruk. Tidak ada kebaikan atau keburukan secara absolut, tetapi semuanya itu menurut instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang bersifat absolut adalah kekuasaan dan keadilan Allah yang terletak pada iradatnya. Namun, keadilan tidak wajib bagi Allah, karena apabila wajib maka kekuasaannya tidak lagi mutlak. Itulah sebabnya para ahli kalam membedakan antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah menurut akal dan juga dalil akal yang jumlahnya 13 atau 20 dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. B. Sistem Mu'tazilah. Secara bahasa kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjukkan pada dua golongan. Golongan pertama, Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menyikap pertanyaan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zabur. C. Sistem Jabariyah. Landasan pemikiran mazhab ini adalah bahwa pada hakikatnya perbuatan seorang hamba disandarkan langsung kepada Allah, tidak diminta untuk taat tapi dipaksa untuk melakukan segala perbuatan ini di luar kehendak dan usahanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala perbuatan sebagian Dia menciptakan seluruh materi. D. Sistem Qadariyah. Aliran ini dipelopori oleh Ghailan al-Dimashqi dan Ma'bad al-Juhani. Qadariyah berasal dari kata Qadara yang mengandung arti kemampuan dan kekuatan. Kaum Qadariyah adalah golongan Islam yang meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan mutlak dan kebebasan untuk menentukan segala macam perbuatan sesuai dengan keinginannya, tanpa ada intervensi dari Tuhan. Jadi, menurut Qadariyah, manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri. Manusia bebas memilih amal yang baik dan yang buruk. Jadi, kalau Allah Maha Adil, mestinya memberi pahala orang yang beramal baik dan sebaliknya. Paham Qadariyah berlawanan dengan paham Jabariyah. Menurut paham Qadariyah, manusia harus bebas dan merdeka memilih amalnya sendiri. Untuk mengatasi kedua paham yang saling bertentangan, yaitu Qadariyah dan Jabariyah, sebagaimana telah dijelaskan pada firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran, dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran disebut malaikat hafadzah. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. E. Sistem Sufiyah. Paham Sufiyah yang dilansir para Sufi berpendapat bahwa pendidikan akhlak tersusun atas 3 fase. 1. Fase takhili atau takhiliyah, yaitu fase membasmi sifat-sifat duniawiyah yang terdapat dalam diri manusia. Takliyah zahiriyah, yaitu menjauhkan diri dari kejahatan 7 macam anggota maksiat zahir. Ketujuh tersebut adalah faraj, lisan, tangan, mata, telinga, kaki, dan perut. Kemudian manusia melakukan takliyah batiniyah yang didahului dengan taubat,
yaitu dengan cara istighfar, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. 2. Fase tahili. Mengisi jiwa seseorang dengan jiwa mahmudah yang merupakan ibadat qalbi. Maka hiasilah diri kita dengan takwa, hati yang bersih dan sifat sidik. 3. Fase tajali. Adalah pengalaman puncak yang dicari para pecinta Allah, di mana fase ini telah jelas Allah dalam kehidupan jiwa. Fase ini hasil usaha dari fase pertama dan kedua. Meskipun dalam diri manusia cenderung berbuat kejahatan, namun usaha yang pertama dan usaha yang paling utama adalah menjauhkan diri dari larangan Allah. Meninggalkan larangannya lebih berat daripada mengerjakan perintahnya. Hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan. Untuk itu, bagi orang tua agar mendidik anaknya dengan baik mulai sedini mungkin. C. Baik dan buruk menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, penonton baik dan buruk harus didasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jika diperhatikan, Al-Quran atau hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula yang mengacu kepada yang buruk. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik misalnya Al-Hasna, Thayyibah, dan Khairah. Al-Hasanah sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau yang dipandang baik. Adapun kata at-thayyibah khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa seperti makan dan sejenisnya. Selanjutnya kata al-khairah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia seperti berakal, adil, keutamaan dan segala sesuatu yang bermanfaat.